Inilah headline news. Badan Legislasi DPR telah menyepakati keputusan tingkat 1 untuk membawa rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ke sidang rapat paripurna DPR atau keputusan tingkat 2 sebagai undang-undang. Kesepakatan tingkat 1 ini terjadi saat rapat pleno pengambilan keputusan tingkat 1 hasil pembahasan RUU DKJ oleh panitia kerja di Balik DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua Komite 1 DPD Silviana Murni. Dalam rapat pleno ini hanya satu fraksi DPR yang menolak RUU DKJ dilanjutkan untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Satu fraksi yang menolak RUU itu ialah fraksi PKS. Lantas apa alasan Partai Keadilan Sejahtera menolak paripurna RUU DKJ? Kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Ruth Dio melaporkan dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Ruth, apa alasan PKS menolak paripurna RUU DKJ? Selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa, betul sekali bahwa dari 9 fraksi yang ikut tergabung dalam panitia kerja Badan Legislasi DPR RI hanya Partai Keadilan Sejahtera saja yang menolak adanya rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang rencananya akan disahkan ataupun diparipurnakan pada bulan depan. Alasan dari PKS sendiri untuk menolak adalah salah satunya yaitu untuk pembahasan terkait dengan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini terkesan tergesa-gesa seperti itu, terburu-buru, dan jika memang dilihat dari waktu yang sudah dilihat ataupun rapat koordinasi antar pemerintah dan juga badan legislasi, kemudian sampai hingga akhirnya kemarin pada tanggal 5 Maret ditetapkan oleh pimpinan dalam hari ini Sumi Dasko adalah memberikan mandat untuk melakukan pembahasan tingkat 1 antara pemerintah, Balik DPR dan juga DPD serta sejumlah fraksi untuk membahas RUU DKJ ini. Memang kami melihat memang tidak lebih dari waktu 1 bulan, sehingga perwakilan dari fraksi PKS ini menyatakan bahwa tidak setuju terkait dengan rancangan Undang-Undang DKJ ini akan dinaikkan menjadi Undang-Undang DKJ. Namun meskipun memang satu fraksi dari PKS tidak setuju untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang DKJ menjadi Undang-Undang DKJ, namun sejumlah mayoritas fraksi menyetujui untuk daerah khusus Jakarta ini nanti akan dibahas dalam rapat paripurna yang akan ditetapkan pada bulan depan. Nah, kalau kita melihat dari rapat pleno antara pemerintah, kemudian Balik dan juga antar fraksi, memang ada sejumlah pasal-pasal kontroversi yang kemudian dibahas begitu dan juga sudah disepakati secara bersama. Misalnya saja yaitu penunjukan gubernur juga wakil gubernur yang awalnya ditunjuk langsung oleh presiden, ini disepakati secara bersama-sama masih ditunjuk oleh publik atau ditunjuk oleh masyarakat dari Jakarta, daerah khusus Jakarta itu sendiri. Kemudian untuk pemimpin dari kawasan aglomerasi yaitu Jabodetabek-Jur yang awalnya ditunjuk ataupun dipimpin langsung oleh wakil presiden, ini disepakati secara bersama-sama yaitu dari presiden ini akan menunjuk siapapun wakilnya melalui surat keputusan presiden. Entah itu nanti penunjukan dewan pimpinan dari kawasan aglomerasi yang tetap di wakil presiden, namun ini mengalami perubahan begitu, karena jika untuk penunjukan pimpinan dari kawasan aglomerasi ini langsung ke wakil presiden itu adalah menyalahi aturan konstitusi di negara Republik Indonesia. Selain itu juga untuk aset yang berada di kawasan daerah khusus Jakarta seperti misalnya Gelora Bung Karno, Monumen Nasional, kemudian kawasan Kemayoran ini kemarin juga menjadi pembahasan antar Balik, fraksi dan juga antar DPD yang diwakili oleh Komite 1 yang menyebutkan bahwa disepakati untuk aset-aset dari pemerintah pusat ini tetap dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dan pihak daripada pemerintah nantinya DKJ ataupun daerah khusus Jakarta ini dapat menyewa ataupun meminjam fasilitas seperti GBK, Monas dan juga kawasan Kemayoran ini untuk kepentingan-kepentingan ataupun acara-acara yang ada di daerah khusus Jakarta, dan juga dapat menikmati sejumlah fasilitas dan juga dipermudah segala proses administrasi dan juga koordinasi nantinya. Demikian, Iqbal. Ruth Dio melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Terima kasih, Ruth.